selamat pagi dan salam Imago Day untuk kita semua. Kami dari Antonius II. Pada kali ini kami akan menjelaskan yang pertama mengenai sejarahnya berdirinya SD Santo Antonius II. Yang kedua, sejarahnya berpisahnya antara Antonius I dengan Antonius II. Dan yang ketiga, situasi atau keadaan sekolah SD swasta Antonius pada saat ini. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan dan salam Imago Day. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Teman-teman, apakah teman-teman tahu bagaimana sejarah berdirinya sekolah kita SD Santo Antonius yang kita cintai ini? Pasti banyak dari kita yang belum mengetahuinya. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk lebih mencintai sekolah kita ini melalui sejarah berdirinya. Selamat menyaksikan ya. Sejarah SD Santo Antonius. Inilah sekolah SD Santo Antonius 1 dan 2, terletak di Jalan Sriwijaya nomor 7 Medan Baru. Sekolah ini adalah sekolah pertama yang didirikan oleh KSSI Medan. Pada awalnya, tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk menampung para anak yatim piatu korban perang. Karena pada saat itu pecahnya Perang Dunia Kedua, yaitu tanggal 6 Mei 1940, di mana Belanda jatuh pada kekuasaan Jerman. Hal ini mengakibatkan hubungan para suster di Belanda dan Medan pun terputus. Pada tanggal 13 Maret 1942, saat Medan dijajah oleh Jepang, para suster Belanda ditahan oleh tentara Jepang. Anak-anak yang bersekolah di sekolah KSSE dikembalikan ke keluarga masing-masing. Kegiatan sekolah pun ditutup. Dan ketika tahun 1945, Jepang kalah dalam perang. Dan mulai saat itulah suster kembali menjalankan perutusan mereka. Tak lama setelah dibuka, pertumbuhan murid bertambah pesat. Sementara area bangunan sekolah pada saat itu sudah tidak memadai lagi, berpusat di Jalan Dayendelsstraat atau Jalan Hayamuruk. Maka pada tahun 1950, Monsinyur Brands menyetujui pembangunan gedung baru SD di Jalan Sriwijaya dan selesai pada tahun 1952. Maka pada tanggal 1 Mei 1952 diresmikan sebagai hari berdirinya SD Santo Antonius di Jalan Sriwijaya nomor 7 Medan, dan Suster Gaundesia Borsen diangkat menjadi kepala sekolah yang pertama. Ya, nama saya Sasi. Aku lahirnya tanggal 5 bulan 10 1976. Aku mah di Antonius ini kira-kira tahun 1982 ya. 82. Aku mah sekolah pun di Antonius. Tamat dari Antonius. Karena dulu orang tua saya yang kerja di sini. Nah, dulu ini kalau bagian ini dulu bangunan Belanda. Nah, ini kalau sekarang udah dirombak lah. Sekarang udah bangunan Belanda udah nggak ada. Dulu ini pendopo kantin. Nah, dulu kantinnya nggak ada di situ, rumah di kantin itu dulu rumah kami tinggal waktu sama orang tua. Nah, ini dulu termasuk sekolah yang banjir lah, kalau udah hujan pasti banjir. Nah, sekarang udah dirombak, ditambah 40 cm. Banyak lah udah perubahan di Antonius ini. Kamar mandi udah dipindahkan, nggak di sini lagi, udah di belakang semua. Harapan saya kalau untuk Antonius ya biar bertambah maju, karena anak-anak saya pun di sekolah kan sekolah Antonius. Jadi kan aku kerja di Antonius juga, ya pasti aku ngarapkan ya Antonius ya tetap makin maju dia. Seiring waktu, SD Santo Antonius semakin berkembang tidak hanya dari jumlah siswa, namun juga dari segi kualitas, dan sekolah ini menjadi salah satu SD favorit di Medan. Jika awal jumlah murid hanya terisi beberapa kelas, seiring waktu jumlah murid terus bertambah. Akhirnya,
Pada tahun 1979, sekolah ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu SD Santo Antonius I sampai SD Santo Antonius IV. Pada tahun 1983, ruangan kelas belum juga mencukupi, sehingga kegiatan belajar mengajar pun diadakan bergantian, pagi hari dan siang hari. Menghadapi situasi ini, beberapa tahun kemudian dibangun gedung sekolah bertingkat berlantai 2. Setelah itu, masalah pun teratasi. Seiring itu, sekolah pun diberi nama SD Santo Antonius I, II, III, dan IV. Masing-masing memiliki kepala sekolah sendiri. Pada tahun 2003, keempat sekolah di-merger menjadi 2 sekolah saja, yaitu SD Santo Antonius I, gabungan dari SD Santo Antonius I dan III, dan SD Santo Antonius II, gabungan dari SD Santo Antonius II adalah gabungan dari SD Santo Antonius II dan IV. Halo teman-teman, ini adalah contoh ruangan kelas yang ada di SD Antonius II. Halo teman-teman, inilah ruangan kelas SD Santo Antonius. Dan di belakang saya adalah pakaian adat di berbagai daerah Indonesia. Halo teman, ini adalah kelas bilingual yang terdapat di SD Santo Antonius II. Halo teman-teman, ini adalah prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswi SD Santo Antonius II. Halo teman-teman, ini adalah ruangan UKS. Halo teman-teman, ini adalah ruangan perpustakaan. Halo teman-teman, ini adalah patung Bunda Maria, tempat siswa-siswi atau guru-guru berdevosi kepada Bunda Maria. Demikianlah sejarah SD Santo Antonius II. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. So, this is the history of Saint Anthony Elementary School, Medan. We have shared to you, and please come and join us and having fun. Bye bye. Salam Imago Dei.